Demokrasi itu mesti diletakkan dalam konteks pertarungan gagasan, pertarungan visi, pikiran untuk membangun daerah ini, bukan pertarungan uang dan kekayaan. Alasan mengapa saya sampai mengemukakan ini, gagasan ini, yang pertama, demokrasi kita itu harus sebuah demokrasi yang transformatif. Demokrasi kita tuh mesti mengarahkan masyarakat. Ketika dia memilih pemimpin, pemimpin itu mesti membawa perubahan, membawa sebuah pembaharuan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ya, dalam tugas pemerintahan, pembangunan masyarakat, ya. Itu kena pikiran, kena pandangan gagasan seorang pemimpin, dan kena kinerja konkret yang dia lakukan sebagai ejamanta atau manifestasi dari visi dan gagasan yang dia kemukakan. Bukan dalam konteks transaksional, di mana suara rakyat itu dibeli dengan sumbangan, dengan bantuan dan uang yang dibagi-bagikan oleh seorang calon pemimpin menjelang musim pileg atau menjelang musim pilkada seperti ini. Kenapa? Karena saya berpandangan, ketika hari ini orang coba memperkenalkan diri kepada rakyat, orang bersosialisasi kepada masyarakat, orang coba menghubung kedekatan rakyat, hanya berbasis materi, uang, sumbangan, bantuan itu, rakyat mesti menyadari itu sebagai sebuah jebakan, sebagai sebuah jebakan politik. Kenapa? Kalau hari ini rakyat pilih pemimpin hanya karena menerima sumbangan, bantuan dan lain-lain itu, rakyat lupa sumber pemimpin itu sedang menjebak dia, supaya ketika dia terpilih jadi pemimpin, rakyat tidak bisa lagi meminta suatu aspirasi pembangunan kepada dia, karena suara yang diberikan pada waktu pilkada itu atau pileg itu, kalau saya meminjam bahasa prokem anak-anak gaul itu beli putus suara itu, beli putus. Hubungan antara pemimpin dan pemilih sudah selesai pada saat hari pilkada. Kenapa? Karena sudah terjadi sebuah proses transaksional. Suara itu sudah dibeli dengan sumbangan bantuan yang diberikan, sehingga ketika dia terpilih, dia tidak punya utang budi atau beban moral bagaimana mengurus nasib rakyatnya. Rakyat tidak bisa lagi minta pembangunan pada dia, karena sudah selesai, sudah putus hubungannya. Saya takut suatu waktu ketika dia terpilih, rakyat minta pembangunan jalan, air bersih, beasiswa, biaya kesehatan anak masyarakat, apa semua, dia akan bertanya, engkau mau minta apa lagi pada saya? Pada waktu itu kan kamu pilih saya, kan suaramu saya sudah beli dengan sumbangan semen, sumbangan seng, dan bantuan-bantuan lain lagi. Hubungan transaksional itu yang memutuskan tanggung jawab itu. Yang kedua, ketika itu terjadi transaksi pada saat proses pemilihan, ya, rakyat tidak bisa meminta lagi ketika dia terpilih akuntabilitas kinerja dari seorang pemimpin. Ya. Dan jujur saya betul tergugah menyaksikan kepemimpinan hebat pada Ibu Risma di Surabaya, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Ridwan Kamil di Bandung dulu, Pak Yoyo di Kabupaten Batang, Pak Ahok di Jakarta, ya, Pak Jokowi. Nah, menurut saya mereka ini bisa berkinerja luar biasa mengurus nasib rakyatnya. Kenapa? Karena mereka lahir dari sebuah proses demokrasi yang partisipatif, bukan mengandalkan uang dan kekayaan. Lalu, saya mempunyai pandangan seperti ini, bahwa kita mengapresiasi, bahwa kita menghormati kerja-kerja pemimpin kita sebelumnya, iya, itu sesuatu yang sangat positif, kita mesti akui. Karena bagaimanapun mereka berkontribusi meletakkan fundament pembangunan di daerah ini, kita harus apresiasi. Tetapi saya juga tidak ingin karena kita mengapresiasi kerja-kerja pemimpin sebelumnya, kita yang maju dari pemimpin hari ini, kita kehilangan karakter diri kita kehilangan jati diri kita kehilangan otentisitas diri kita dengan segala kemampuan, visi, pandangan kita, bagaimana caranya membangun daerah ini. Jangan sampai kita kurang memiliki rasa percaya diri ketika kita meyakinkan rakyat untuk memilih kita. Mungkin saja rakyat tidak kenal kita, rakyat tidak tahu siapa kita. Kita orang baru yang datang di daerah ini. Rakyat mungkin juga kadang-kadang tidak yakin dengan kita punya visi, kita punya gagasan bangun daerah ini. Terpaksa kita harus nebeng
pada ketenaran, pada prestasi nama besar orang lain. Ini menurut saya sesuatu yang sangat dipaksakan, ya. Ibarat kita paksakan ukuran baju orang lain pada tubuh kita, kita paksakan ukuran sepatu orang lain pada kaki kita. Ini nanti suatu waktu kedorongan. Sebelum saya jadi pemimpin, ketika saya jadi pemimpin, saya harus menjadi Kristologo yang asli dan apa adanya, dengan kelebihan pada saya, kekurangan pada saya, dengan jati diri saya, gagasan saya, dengan visi saya, kemampuan saya. Itu yang harus tetap saya bawa. Saya tidak ingin menjadi pemimpin fotokopi, ya. Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang coba nebeng di ketenaran nama besar orang lain, ya. Saya harus menjadi diri sendiri, supaya apa yang menjadi visi misi saya, gagasan saya, itu menjadi tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan. Ketika saya pada waktu itu belum mempunyai calon wakil bupati, saya coba jalan ke desa-desa, mensosialisasikan diri saya, memperkenalkan diri saya sebagai kandidat calon bupati di Kabupaten Ngada ini. Rakyat selalu bertanya kepada saya, Pak Ito, kira-kira siapa yang menjadi wakil Pak Ito ke depan? Calon wakil Pak Ito ke depan. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada saya tanya balik kepada masyarakat. Menurut Bapak Mama itu kira-kira siapa atau kriteria mana yang bisa saya ambil sebagai acuan untuk memilih calon wakil bupati ke depan? Dan pada waktu itu jujur saja, kebanyakan masyarakat itu memberikan kriteria. Mereka tidak menyebutkan figur siapa kira-kira cocok menjadi calon wakil bupati saya. Dan kriteria sederhana yang mereka omong itu adalah, Pak Ito, kalau boleh cari calon wakil bupati orang Ngada yang tinggal di Ngada. Itu kriteria pertama. Yang kedua, karena Pak Ito ini seorang politisi, kami minta Pak Ito cari calon wakil bupati seorang birokrat, seorang aparatur sipil negara yang mengerti dengan baik teknis berpemerintahan, atau yang mengerti dengan baik tentang teknis rumah tangga pemerintahan, sehingga dia menjadi pelengkap yang bisa menjadi perpaduan yang komplit dengan Pak Ito sebagai seorang politisi. Nah, ketika rakyat memberikan kriteria ini kepada saya coba melihat profil figur-figur birokrat Kabupaten Ngada secara khusus, mereka yang sudah mengakhiri karir birokratnya, para pensiun ASN yang memenuhi kriteria masyarakat ini. Dan dari sekian banyak figur yang saya jajaki, saya diskusi, saya minta pertimbangan banyak pihak, saya diskusi dengan anak-anak muda, dengan tokoh-tokoh masyarakat lain, dan figur. Dari banyak figur yang disebutkan adalah Bapak Emandopo, itu figur yang direferensikan oleh banyak orang menjadi calon pendamping saya. Terlepas dari kekurangan yang ada pada beliau, tapi ada beberapa kelebihan yang saya lihat terpancar dari personality Bapak Eman ini. Ya. Yang pertama, Bapak Eman ini adalah seorang ASN yang saya kenal, saya tahu selama saya jadi anggota DPR, orang yang sangat sejuk, sangat matang secara emosional, dan memiliki kecerdasan intelektual yang memadai sebagai seorang birokrat. Yang kedua, Bapak Eman ini adalah pribadi yang rendah hati. Yang rendah hati saya ikuti ketika saya jadi DPR, dan dari kesaksian banyak pihak, ketika beliau menjadi staf ahli bupati selama 5 tahun, dan ketika menjadi staf ahli itu dalam tanda petik pandang banyak orang itu dianggap ASN yang dibuang, yang tidak perhatikan. Tapi saya melihat dan banyak orang melihat bahwa dalam kondisi itu Pak Eman tidak merasa panik, Pak Eman merasa tidak terbuang, tidak terpinggirkan. Dia tetap menjalankan tugas sebagai seorang birokrat sewajarnya dan sepantasnya begitu. Dan yang berikut, Bapak Eman dari pengamatan saya dan dari masukan banyak pihak adalah seorang ASN yang memiliki personality yang mumpuni karena kecakapan dan kecerdasan yang beliau miliki. Dan yang terakhir,
saya juga mempertimbangkan aspek geopolitik. Bapak Iman ini bapaknya orang dari daerah Kalaba Manguleba, kemudian mamanya dari Jeribu. Beliau juga lama di Kota Pejawa, punya jaringan sosial. Itu juga bagi saya menjadi dasar pertimbangan ketika kami berdua maju dalam kontestasi pilkada ini dengan sandi politik kami pakai kredo. Ya, kredo ini kalau dalam bahasa Latin itu artinya aku percaya. Aku percaya ini sesungguhnya cerminan dari keyakinan dan rasa percaya diri kami bahwa kalau kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati Ngada, kami bisa mempersembahkan talenta, bakat, energi dari apa yang kami miliki untuk membangun kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan masyarakat di Kabupaten Ngada ini. Kredo ini juga sesungguhnya akan menjadi keyakinan pada rakyat bahwa dari profil kami berdua, saya sebagai politisi, Pak Iman sebagai birokrat yang tinggal di Ngada, kami rakyat mesti yakin bahwa kami adalah orang yang tahu permasalahan masyarakat Kabupaten Ngada ini, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dan rakyat juga harus yakin bahwa kami tahu solusi strategi jalan keluar untuk mengatasi penderitaan dan persoalan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Ngada. Itulah inti atau esensi dari nama kredo yang dikenakan paket kredo, yang artinya aku percaya, keyakinan. Dalam pandangan dan keyakinan saya pribadi, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan retorika, memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kenapa? Bagaimana dia bisa meyakinkan rakyat ketika hari ini dia ke desa-desa, ke kampung-kampung bicara visi-visi? Bagaimana rakyat bisa mengerti visinya? Bagaimana rakyat bisa mengerti gagasannya kalau bahasanya belepotan? Dan tidak mungkin terjadi. Rakyat tidak mungkin memilih pemimpin kalau bahasa Indonesia jatuh bangun. Ya. Untuk kultur masyarakat Ngada ini, sebelum dia lihat kinerja, dia lihat apa karyanya, orang dengar pertama itu dari gagasannya, dari tutur katanya, kesantunan bicaranya, kecerdasan pikiran gagasan itu, ya dari tutur katanya. Veke pata, kosoro sesu, veke maji, itu ukuran pertama orang menilai pemimpin. Ya. Berikutnya, ketika Tuhan berkat saya jadi bupati, kan saya mesti memimpin rapat. Saya mesti yakinkan gagasan saya ini kepada kepala dinas saya, camat saya, kepala desa, kepala saya. Ya memang mesti ada retorika yang baik, dengan gagasan yang baik, pikiran baik. Itu kayaknya dengan apa? Kemampuan speaking, balik public speaking, kemampuan bicara. Dan yang berikut, ketiga, tidak pernah ada orang yang bisa bertindak benar kalau cara berpikirnya tidak benar. Tindakan yang benar di lapangan sebagai manifestasi dari pikirannya itu muncul dari pikiran yang baik, yang benar, dan itu kemudian bisa diukur dari cara bicaranya yang sistematis, yang analitis. Itu ukuran. Kalau bahasa Indonesia jatuh bangun, belepotan, orang sulit mengerti pikirannya, bagaimana orang bisa tahu tentang tindakannya? Ya. Yang terakhir, saya mesti yakinkan rakyat. Ya. Kalau saya tidak bisa bekerja dengan benar hanya karena retorika, mengapa orang bisa pilih saya DPR 3 periode dengan suara yang signifikan? Ya. Saya meraih suara selalu di atas 2000 selama menjadi caleg di Kabupaten Ngada ini. Saya mesti memberikan garansi kepada rakyat. Saya tidak hanya berretorika, saya tidak hanya mempunyai public speaking yang baik, kalaupun itu ada pengakuan dari berbagai pihak, saya mempunyai kemampuan untuk berkinerja sebaik mungkin. Saya ingin bekerja sebaik untuk rakyat. Selama ini kan saya menjadi anggota DPR. Anggota DPR itu tugasnya secara esensial itu tugas bicara, omong. Dia menjadi apa? Parlemen itu dari kata parle, yang artinya bicara, bersuara sama rakyat. Tugas kerja itu tugas bupati, kerja eksekutif, to execute, melaksanakan. Nah, andai kan saya dipilih jadi bupati,
apa yang ada dalam gagasan saya, pikiran saya mesti eksekusi. Karena waktu itu saya juga sudah jadi kepala eksekutif. Eksekutif artinya saya bekerja. Ya, saya memanifestasikan program kerja, kebijakan itu dalam bentuk kerja dan kerja konkret untuk kepentingan rakyat. Hari ini memang saya bisa berretorika karena saya memang baru jadi anggota DPR. Anggota DPR itu dulu tuh, ketika saya jadi anggota DPR, dia mesti parley, mesti bicara, dia mesti omong. Kalau tugas bupati, gubernur, presiden, dia kepala eksekutif. Nah, kalau saya jadi kepala eksekutif, saya jamin saya akan menunjukkan kinerja saya yang terbaik untuk rakyat. Saya akan melakukan kerja-kerja yang terbaik untuk rakyat demi kepentingan masyarakat daerah ini. Karena saya belum jadi bupati, memang saya belum bisa mengeksekusi, belum bisa mengimplementasikan kebijakan daerah ini. Ada perbedaan yang mendasar antara tugas seorang bupati dan tugas seorang anggota DPR. Nah, anggota DPR itu berkarya, anggota DPR itu berkinerja, itu lewat pandangan, lewat gagasan yang dia suarakan, ketika dia jadi anggota di ruang parlemen itu, ketika merumuskan perda, ketika menetapkan APBD, merumuskan berbagai macam kebijakan pembangunan daerah ini bersama teman-teman anggota DPR, itu kerja tugas anggota DPR. Ya, jadi harus ada perbedaan yang jelas. Kalau bupati itu tugasnya adalah apa? Dia mengeksekusi APBD, itu tugas yang sudah dibuat oleh undang-undang. Ya, karena kita ini bernegara kita, berpemerintahan kita tuh kita masuk dalam konteks trias politika. Ada eksekutif yang mengeksekusi kebijakan, mengeksekusi APBD, mengeksekusi regulasi. Ada tugas legislatif, orang yang membuat peraturan perundang-undangan, dia membuat tugas-tugas legislasi. Ya, dia berbicara, dia bersuara. Kalau selama di DPR 3 periode saya tidak pernah omong, berarti saya tidak bekerja. Kalau selama di DPR saya tidak bersuara selama rakyat, membela kepentingan rakyat, saya tidak bekerja. Jadi mengerti kata kerja itu dalam konteks pertama, pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kerangka regulasi perundang-undangan. Ya. Kalau bupati bekerja, ya memang tugasnya. Dia bangun jalan, tugas bupati. Dia bangun sekolah, tugas bupati. Bangun rumah sakit, tugas bupati. Tetapi sampai bupati melaksanakan tugas itu, bangun jalan, jembatan, alokasi kebiasaan macam-macam itu, setelah DPR bersuara, DPR memberikan pertimbangan, DPR berpendapat, baru dia bisa melaksanakan itu. Jadi mesti pertama tuh cara berpikir, memandang tugas kerja DPR bupati itu berbeda. Nah, yang kedua, yang membuat saya memiliki sebuah ambisi positif untuk menjadi bupati itu kenapa? Karena ketika menjadi anggota parlemen, saya bersuara, memberikan pandangan pikiran, tetapi beban eksekusi ada bupati. Nah, kadang-kadang saya tidak terima ketika ada pandangan saya, pikiran saya yang serasa masuk akal, tapi pemerintah tidak bisa kerjakan. Saya tidak bisa buat apa-apa, karena beban eksekusi itu mutlak ada pada bupati, bukan ada pada DPR. Nah, mengapa saya berambisi bupati? Kalau saya jadi bupati, apa yang menjadi pikiran saya, pandangan saya ini tidak hanya saya suarakan. Kenapa? Saya punya wewenang pertama itu merancang APBD. Saya merencanakan APBD. Saya mengajukan rancangan peraturan daerah. Begitu. Nah, kalau DPR dia hanya merancang, hanya berdiskusi. Ketika saya jadi bupati, saya merancang APBD. Kita diskusikan bersama DPR. Ketika sudah ditetapkan, ada kelebihan berikutnya adalah saya bisa mengeksekusi APBD. Ya. Saya memiliki ruang diskresi yang cukup sebagai kepala eksekutif untuk mengimplementasikan berbagai program, berbagai kebijakan, berbagai kegiatan pembangunan yang saya rasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat. Jadi itu menurut saya hal prinsip yang mesti diletakkan dengan benar, menilai apa beda kerja DPR dan apa kerja bupati dan wakil bupati. Kita tidak bisa menafikan bahwa ketika orang menyatakan diri menjadi seorang pemimpin, ikut kontestasi pilkada, pilpres, gubernur, yang dia cari pertama itu adalah kekuasaan. Mengapa kekuasaan itu penting? Power itu penting. Ya, power itu yang membuat orang memiliki otoritas, authority. Ya. Kenapa? Kalau kita punya kekuasaan di tangan, kita punya otoritas, berarti apa yang menjadi visi misi kita, apa menjadi gagasan kita itu untuk rakyat, bisa kita eksekusi, bisa kita implementasi. Karena kalau kita tidak punya kekuasaan di tangan, kita memang punya gagasan bagus, kita punya pandangan bagus, mungkin kita bisa jadi kritikus, kita bisa jadi pengamat,
Jadi pemerhati itu membedakan. Tetapi kalau kita sudah ada kekuasaan di tangan, kita bisa mengeksekusinya. Kita bisa mengimplementasi. Contoh, ketika saya melihat ke jalan di Lopi Jawa itu sangat sulit, atau masyarakat Lopi Jawa itu mengalami kesulitan akses transportasi. Meskipun mereka punya vanili, mereka punya kopi, punya kakao yang banyak, tapi jalan tidak ada. Nah, kalau saya hanya mempunyai visi misi bagaimana cara bangun jalan, mempunyai pandangan ini, tapi kalau saya tidak memiliki kekuasaan di tangan, ya saya tidak bisa eksekusi, saya tidak bisa laksanakan. Ya. Nah, hanya yang kedua yang perlu dilihat adalah, kalau kita mempunyai kekuasaan di tangan, kita mesti melihat ini dengan benar. Ya. Kekuasaan ini ada di tangan kita. Kalau kita memandang, kita menggunakannya sebagai instrumen pelayanan, itulah esensi kekuasaan sendiri. Itu menurut saya. Ya. Kekuasaan itu bukan tujuan. Kekuasaan itu adalah sarana yang harus saya pakai untuk melayani rakyat, supaya rakyat menggapai kesejahteraan. Saya mempunyai pandangan berbeda. Pemimpin milenial itu adalah pemimpin yang mampu menangkap roh zaman milenial sendiri. Ya, dalam bahasa Jerman, pemimpin yang bisa menangkap zeitgeist, ya, roh milenial itu yang mesti menjiwai dari seorang pemimpin. Mungkin dia juga udah segi usia, mungkin sudah 45-50, tetapi kalau dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan roh spirit milenial ini, dia adalah pemimpin milenial. Ya. Pemimpin milenial itu diukur dari gagasannya, dari visi, dari pandangannya. Kalau dia bisa melakukan inovasi di dalam pemerintahan, kalau dia bisa melakukan reformasi dan transformasi dalam pemerintahan yang menyentuh kebutuhan anak-anak muda, orang-orang milenial ini, saya kira dia juga adalah pemimpin milenial. Saya sangat tidak setuju kalau pemimpin milenial itu dilihat dari si penampilan fisik, yaitu bisa pakai sepatu kets, celana robek-robek, ya, atau dengan gaya rambut yang milenial, apa dianggap milenial, itu saya kurang setuju. Ya. Kemudian pemimpin milenial adalah pemimpin yang mampu merumuskan program, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda, anak-anak milenial dengan usia 17-20 tahun. Itu menurut saya pemimpin milenial. Kalau kita merumuskan kebijakan program pembangunan, ya, contoh tentang ekonomi kreatif, kita memberikan ruang anak-anak muda yang punya bakat untuk membuat sistem aplikasi komputer untuk digital marketing misalnya, untuk memasarkan hasil produksi di desa dengan ada ini dengan menggunakan sistem digital, ya. Dia juga tahu tentang apa itu menjabarkan elektronik commerce, perdagangan menggunakan SIM elektronik, ya. Kemudian ekonomi elektronik yang menggunakan sistem digital, dan itu bisa dikerjakan anak-anak muda, dan pemerintah daerah membackup dari sisi pendanaan, memberikan ruang untuk mereka berkembang. Saya kira itu pemimpin milenial, ya. Tapi kalau kita hanya dari segi fisik milenial, tapi program kerjanya tidak menyentuh orang-orang milenial, kaum milenial, saya kira itu bukan pemimpin milenial. Itu jauh dari esensi, ya, leadership yang milenial itu.